Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salma Zahira dengan nomor NIM 240805-673. Di sini saya akan menyebutkan hadis dan ayat Al-Quran tentang pendidikan dan memberikan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ataupun ayat Al-Quran tersebut. Yang pertama, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahillahu lakum fa idza qila fanshuzu yarfa'illah walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah, kamu berdirilah, maka Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sedangkan nilai-nilai yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 antara lain. Yang pertama, pentingnya menjaga etika dalam berbicara, terutama dalam pembicaraan yang dilakukan secara rahasia. Yang kedua, pentingnya menjaga kerukunan dan membangun komunikasi yang positif dalam masyarakat, seperti menghindari ribah, adu domba, dan memfitnah. Yang ketiga, pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab amal perbuatan kita semasa di dunia akan dihisab, seperti Allah selalu mengawasi kita dalam hal apapun, bahkan dalam bisikan dan pembicaraan yang tersembunyi. Yang kedua, dalam surat Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami berikan kepadamu Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut ialah: yang pertama, pentingnya Al-Quran sebagai sumber ilmu dan keberkahan, yaitu bukan hanya untuk dibaca, tapi juga dipahami dan diamalkan. Yang kedua, pentingnya menggunakan akal sehat dalam belajar, sebab agar lebih mudah untuk memahami dan mengambil hikmah dari yang dipelajari. Yang ketiga, pentingnya belajar sepanjang hayat, agar hidup selalu diberkahi. Yang keempat, pentingnya tadabbur atau merenungi isi ayat-ayat Al-Quran yang bermanfaat untuk membentuk pribadi yang berpikir kritis dan tidak sekedar ikut-ikutan orang lain. Yang ketiga, dalam surat Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yakhdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab Allah akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak Allah? Sesungguhnya hanya ulil albab, yaitu orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran.
Sedangkan nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 9 antara lain. 1. Pentingnya ilmu pengetahuan. Sebab orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah dan masyarakat. Yang kedua, pentingnya belajar dan berpikir agar tidak puas dengan satu ilmu yang telah dimiliki. Yang ketiga, pendidikan mendorong kesadaran dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berilmu lebih mudah mengenal Allah dan tunduk kepadanya. Yang keempat, pentingnya menggunakan akal sehat. Sebab hanya orang yang menggunakan akalnya dengan baik yang bisa mengambil pelajaran dari ilmu dan pengamalan. Yang keempat, dalam surat Toha ayat 114 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wa la taj'al bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wajhah wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau, Nabi Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Sedangkan nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran surat Toha ayat 114 antara lain. Yang pertama, pentingnya menuntut ilmu seumur hidup, bahwa belajar tidak ada batasannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan untuk terus meminta tambahan ilmu. Yang kedua, pentingnya kerendahan hati dalam mencari ilmu, agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Yang ketiga, memulai belajar dengan doa dan kesadaran akan keterbatasan diri. Hal tersebut dapat membentuk pelajar yang santun, tekun, dan tidak sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Yang keempat, menyadari bahwa ilmu bukan hanya hasil usaha, tetapi juga karunia atau anugerah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serukanlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 antara lain, pentingnya pendidikan dakwah dengan hikmah atau kebijaksanaan, sebab mengajarkan dan menyampaikan ilmu atau kebenaran harus dengan bijak, sesuai dengan kondisi dan pemahaman orang yang diajak. Yang kedua, pentingnya beretika dalam berdebat dan berdiskusi, sebab dengan cara yang baik dan sopan adalah bentuk perilaku menghormati lawan bicara. Yang ketiga, pentingnya menghargai perbedaan dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Di sini saya akan menyebutkan hadis tentang pendidikan dan memberikan nilai-nilai pendidikan dalam hadis tersebut. Yang pertama, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, akan dimudahkan Allah jalan untuknya ke surga. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut ialah
antara lain. Yang pertama, keutamaan menuntut ilmu, sebab menuntut ilmu adalah amal yang sangat mulia dan bernilai ibadah di sisi Allah. Yang kedua, ilmu sebagai jalan menuju surga, karena ilmu bukan hanya alat meraih dunia, tetapi juga kunci untuk keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, pentingnya adanya motivasi untuk semangat belajar tanpa mengenal lelah, karena Allah akan memudahkan jalan hidup di dunia dan di akhirat apabila kita menuntut ilmu semasa masih hidup dan mengamalkannya dengan baik. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisa fatahlik. Artinya, jadilah engkau orang yang berilmu atau pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Sedangkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut ialah: yang pertama, pentingnya menjadi bagian dari lingkungan orang-orang yang berilmu agar aktif terlibat dalam proses pendidikan, baik sebagai guru, pelajar, pendengar, ataupun pecinta ilmu. Yang kedua, ilmu sebagai jalan keselamatan dan keberkahan hidup. Menjadi bagian dari golongan yang berilmu akan membawa seseorang kepada kemuliaan dan terhindar dari kesesatan. Yang ketiga, tidak boleh bersikap acuh terhadap ilmu, sebab orang yang tidak peduli pada ilmu digambarkan sebagai golongan yang celaka, karena tidak ikut dalam hal kebaikan. Dan yang keempat, pendidikan bersifat inklusif, yaitu siapapun bisa mendapat kebaikan dari ilmu, baik yang mengajar maupun yang hanya mendengarkan, atau juga yang mencintai ilmu tersebut. Hadis yang ketiga ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtaghi wajh la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradam minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya bau surga di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud. Sedangkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut ialah: yang pertama, pentingnya niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, sebab ilmu harus dipelajari dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk pamer, sombong, atau keuntungan dunia semata. Yang kedua, pentingnya adab dan etika dalam belajar, karena bukan hanya sekedar belajar secara teknis, tetapi juga melatih menanamkan akhlak dan adab ataupun etika yang baik dan benar. Karena belajar itu sama saja beribadah, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peringatan terhadap penyalahgunaan ilmu, sebab ilmu yang digunakan hanya untuk kepentingan duniawi seperti mencari kedudukan, harta, ataupun pujian tidak bernilai di sisi Allah, malah akan mendapatkan dosa. Yang keempat, keterkaitan erat antara ilmu dan akhirat, karena tujuan akhir dari mencari ilmu pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan di akhirat, bukan semata untuk kesuksesan dunia. Hadis yang keempat diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yambagi lijahilin ayyaskuta 'alal jahli wala yambagi li'alimin ayyaskuta 'ala ilmi. Artinya tidak pantas bagi orang yang bodoh mendiamkan kebodohannya, dan juga tidak pantas pula bagi orang yang berilmu menyembunyikan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut ialah: yang pertama, pentingnya sikap
aktif dalam pendidikan, baik itu yang belum berilmu, yaitu dalam hal kutip harus belajar, maupun yang sudah berilmu, yaitu yang harus mengajarkan. Semua harus terlibat aktif dalam proses pendidikan. Pentingnya semangat belajar dan berusaha untuk mengatasi kebodohan, sebab orang yang bodoh tidak boleh ditinggal dalam kebodohan tersebut, melainkan harus aktif mencari ilmu dan terus berusaha belajar. Yang ketiga, saling berbagi pengetahuan di mana yang satu belajar dan yang lain mengajarkan. Ini menciptakan lingkungan yang saling mendukung dalam pengembangan ilmu. Hadis yang kelima atau hadis yang terakhir ialah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinara wala dirhama innama warasatul ilm faman akhadahu akhada bihadzi wafirin, yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut ialah, yang pertama, ilmu adalah warisan yang berharga daripada harta, sebab ilmu yang diwariskan oleh para nabi untuk umatnya jauh lebih berharga dan bermanfaat daripada kekayaan materi. Hal ini mengajarkan bahwa ilmu adalah harta yang abadi. Yang kedua, pentingnya orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan bagian yang besar dari warisan para nabi, karena dengan menuntut ilmu, seseorang mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Yang ketiga, ilmu sebagai kunci keberhasilan dunia dan akhirat. Sebab ilmu yang diwariskan oleh para nabi untuk umatnya bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kesuksesan di akhirat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah bekal kehidupan yang abadi. Yang keempat, pendidikan sebagai sarana meningkatkan martabat. Sebab seseorang yang belajar berarti sama saja dengan mengambil ilmu. Berarti seseorang tersebut mengangkat martabatnya sendiri di dunia dan di akhirat, karena ilmu memberikan kemuliaan dan kekuatan bagi pemiliknya. Makanya apabila orang yang ilmunya banyak dan bisa memanfaatkannya dengan baik, maka orang tersebut sudah pasti dipastikan akan disanjungi oleh orang lain dan dihormati oleh banyak orang. Sekian dari saya tentang hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun pelafalan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.